Pemerintahan di era Jokowi menargetkan membangun 61 bendungan di tanah air. 6 bendungan diantaranya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. 4 bendungan berada di Pulau Timor dan 2 lainnya di Pulau Flores. Balai salah satu ya mungkin yang penerima bendungan paling banyak mungkin. Jadi Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II mendapatkan 6 buah bendungan. Yang pertama itu bendungan Ragnamo, itu berada di Kabupaten Kupang, tepatnya itu di Kecamatan Oiveto, di mana pembangunan ini dilaksanakan groundbreaking ya 2015 saat Pak Presiden Jokowi baru menjadi atau baru dilantik jadi presiden tahap mungkin 2015 yang pertama. Dan yang kedua itu bendungan Roti Klop di Atambua di Pulau Timur juga itu. Dan yang ketiga itu bendungan Apung Gede di Kabupaten Sika di Pulau Flores. Yang tiga ini sudah selesai, sudah 100%. Dan yang tiga sedang ongoing, di mana bendungan Temet itu di Kabupaten TTS. Dan yang ketiga itu yang ongoing di Manikin, Kabupaten Kupang juga itu di Kabupaten Manikin. Ini progresnya baru mencapai 53%. Dan juga di bendungan Embai di Kabupaten Nagakeo juga sekitar 54%, masih ongoing semua. Jadi perkiraan yang dua ini diresmikan di periode berikutnya di tahun 2025. Yang pertama beroperasi itu Ragnamo. Ragnamo itu secara ininya irigasi sudah difungsikan full, sudah selesai jaringannya, dan masyarakat juga sudah melaksanakan ataupun ada peningkatan pertanaman ataupun produksi dari pertaniannya. Dan untuk air baku juga sudah selesai, 80 liter per detik sudah sampai distribusi ke masyarakat sudah, di mana air baku ini kita akan sampai hanya WTP dan Cipta Karya yang melanjutkan untuk jaringannya hingga ke masyarakat, dan sudah dilaksanakan. Antusias ya, masyarakat banyak berterima kasih terhadap adanya pembangunan ini, di mana peningkatan pertama itu untuk pertanian yang tadinya mereka bertani hanya bisa sekali dalam 1 tahun, dan sekarang itu sudah bisa ditingkatkan menjadi 3 kali. Dan untuk air baku memang salah satu memang permasalahan di Nusa Tenggara Timur itu adalah air, untuk air baku. Dengan adanya ini juga masyarakat mengucapkan banyak terima kasih karena langsung mendapatkan air minum. Permasalahan di NTT pada umumnya, khusus di Kabupaten Kupang juga sumber airnya itu kan sangat terbatas. Jadi dengan adanya bendungan ini, masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah dengan adanya pembangunan bendungan untuk air minum. Tapi kalau memang yang membutuhkan air paling banyak itu sebenarnya ya pertanian sebenarnya. Iya. Jadi memang sawah ini memang yang sangat membutuhkan air paling boros lah. Mungkin 3/4 dari itu mungkin untuk pertanian. Memang kita selalu mendampingi terkait jumlah air yang dibutuhkan oleh petani. Jadi BWS tetap mendampingi, di mana petugas kita itu namanya kepala unit bendungan itu termasuk yang mengatur jumlah air yang dibutuhkan oleh daripada petani, berapa harus bukaannya, sehingga petani itu tidak membuang-buang ataupun saya butuh air katakan 1 kubik, tetapi mana tanaman yang harus diolah. Jadi
kita tetap mengawasi berapa luas yang diolah. Jadi di sini kan ada P3A, kesepakatan bahwa tanam pertama ini luasan yang ditanam berapa, wilayah mana. Terus berikutnya mungkin bulan kedua wilayahnya mana, luasnya berapa. Sehingga dari UPB kita ataupun dari BWS itu untuk membuka pintunya itu biar sesuai dengan kebutuhan. Kalau dibuka langsung full nanti sebelum sampai siklus 1 tahun air sudah habis. Memang kalau air di kita ini memang sangat mahal, jadi kita menggunakan hal seperti itu. Langkah pemerintah untuk menggenjot pembangunan bendungan di tanah air sangat mendesak. Sebagai negara agraris beriklim tropis, Indonesia butuh banyak bendungan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan air, khususnya meningkatkan hasil pertanian. Dengan total penduduk 270 jiwa, Indonesia saat ini baru memiliki sekitar 300 bendungan. Dibandingkan negara lain, jumlah bendungan di Indonesia masih jauh dari ideal. Masih jauh dari ideal, Pak. Jadi dengan adanya bendungan 6 buah dibangun, mungkin ini paling banyak lah, fenomenal lah. Selama NTT ada lah barangkali. Jadi sebelumnya ini kita punya bendungan itu sebenarnya baru 1. Gitu, sebelum zaman pemerintahan di era Mas Jokowi ini, kita baru 1 sebenarnya bendungan itu. Jadi dari wilayah kita, ini kan di sini kan curah hujan itu kan minim, ya 3-4 bulan, sumber air sangat minim. Salah satu untuk menanggulangi ini kita harus memperbanyak tampungan-tampungan, di mana tampungan-tampungannya kan bendungan, embung-embung, ini yang harus diperbanyak. Kita masih sangat banyak membutuhkan bendungan. Kalau dari kebutuhan ya, kebutuhan kita itu masih jauh dari ini sebenarnya. Kalau secara angka mungkin minta maaf saya tidak bisa menerangkan, saya hanya melihatkan angka dan perubahan warga setempat. Kalau seperti katakan warga setempat dulu ini rumahnya katakan dulu bebak, katakan kalau di sini rumah bebak itu apa ya? Rumah-rumah bambu lah katakan, kalau di sini bambu mungkin di Jawa. Kalau di sini sebenarnya itu bambu itu dari pelepah, lontar, sejenis lontar. Tapi dengan adanya pembangunan itu sudah merubah, mereka sudah bangunannya tembok di pedesaan itu, dan dulunya kita melihat juga sepeda motor aja susah. Jadi kalau sekarang itu sudah hampir setiap rumah itu punya sepeda motor, taraf hidupnya. Jadi saya mau melihat dari mana menilai, saya tidak melihat angka-angka, saya nggak tahu, cuma melihat dari penduduknya ada perubahan, itu aja sih saya melihat seperti itu. Taraf ekonominya berarti kalau dengan adanya perubahan itu berarti taraf ekonominya berubah.